Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto MSI, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saat ini saya menjadi salah satu yang mengikuti sertifikasi dosen. Saya sehari-hari menjadi staf bagian farmakologi dan farmasi di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Blok Dermatomuskuloskeletal System. Topik mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah obat-obat analgetik, obat gout arthritis, dan obat osteoartritis. Hal ini diberikan sebagai basic science kedokteran untuk mempelajari ilmu klinis, terutama terkait farmakologi obat beberapa penyakit yang berada di dalam blok Dermatomuskuloskeletal System. Deskripsi mata kuliah. Blok Sistem Dermatomuskuloskeletal System bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar sistem dermatomuskuloskeletal yang berkaitan dengan anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi, farmakologi, patologi anatomi, bedah, dan kedokteran forensik. Farmakologi adalah salah satu topik gitu ya di blog ini. Kemudian diimplementasikan dalam berbagai macam kelainan sistem dermatomuskuloskeletal dengan pendekatan keilmuan berdasarkan patofisiologi gejala, patomekanisme penyakit, penunjang diagnostik, dan penata laksanaannya secara komprehensif. Farmakologi dan farmasi. Farmakologi sendiri itu terdiri dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik membahas tentang ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi suatu obat. Farmakodinamik salah satunya adalah membahas bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh kita. Farmasi, kita tahu bentuk sediaan obat apa yang dipakai untuk kasus tersebut, kemudian menuliskannya dalam suatu resep serta penghitungan dosisnya. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa antara lain, yang pertama, 1. Memahami penggolongan dan farmakologi agonis penuh, agonis parsial, campuran agonis dan antagonis ataupun antagonis opioid. Kemudian yang kedua, memahami penggunaan morfin secara rasional dan aman sebagai salah satu prototip obat analgesik narkotik. Kemudian yang ketiga, memahami beberapa obat yang khasiat atau struktur kimianya mirip dari morfin. Keempat, kita tahu apa itu akut opioid toxicity dan bagaimana penata laksanaannya. Selanjutnya adalah mahasiswa mengetahui secara singkat definisi, etiologi, klasifikasi, gejala atau tanda, kemudian tata laksana dari osteoartritis. Kemudian mahasiswa tahu apa saja obat yang bisa kita gunakan pada pasien osteoartritis. Dari tiap-tiap obat tersebut, mahasiswa bisa menjelaskan indikasi, efek samping, kontraindikasi, ataupun mekanisme kerja obat tersebut dari osteoartritis. Kemudian mahasiswa bisa memilih bentuk sediaan obat yang tepat, kemudian menuliskannya dalam suatu resep dan menghitung dosisnya. Pada kasus gout arthritis, mahasiswa diharapkan mereview kembali tentang pengertian, etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, dan tata laksana dari gout arthritis, terutama tata laksana farmakologinya. Kemudian, mahasiswa tahu obat apa saja yang bisa dipakai untuk pengobatan gout arthritis, baik itu fase akut ataupun setelah fase akut. Dari berbagai obat tersebut, mahasiswa bisa menjelaskan indikasi, efek samping, kontraindikasi, mekanisme kerja obat-obat pada gout arthritis. Kemudian yang terakhir, mahasiswa juga bisa memilih resep atau obat, bentuk sediaan obat yang dipakai dari pengobatan gout arthritis, kemudian menuliskannya dalam suatu resep. Materi pembelajaran mereview singkat tentang pengertian, etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, tata laksana dari kasus-kasus tadi, kemudian
bisa menjelaskan farmakokinetik obat-obat tersebut, bisa menjelaskan indikasi kenapa kita berikan obat tersebut, kita bisa jelaskan efek samping dari pemberian obat tersebut, kontraindikasinya, interaksi obatnya, kemudian bagaimana obat itu bekerja atau mekanisme kerjanya, kemudian menuliskannya dalam suatu resep. Metode pembelajaran di blok DMS ada 3 macam. Yang pertama adalah mini lecture, kurang lebih 6 SKS, materi perkuliahan dengan topik-topik yang sesuai yang dijabarkan di sub JPMK oleh dosen pengampu dari masing-masing departemen. Kemudian yang kedua berupa tutorial 1 SKS, materi berupa skenario penyakit osteo dan gout arthritis yang didiskusikan dengan metode 7 jams. Dan yang terakhir adalah lab activity, di mana di lab activity ini mahasiswa bisa tahu bentuk sediaan obat yang dipakai untuk kasus osteo dan gout arthritis, kemudian bisa menjelaskannya tadi berupa indikasi, kontraindikasi, efek samping, mekanisme kerja, bahkan interaksi obatnya ketika diberikan secara bersamaan. Kemudian mahasiswa bisa menuliskannya dalam suatu resep dan menghitung dosis. Dosis ini yang dimaksud adalah dosis per kali, per hari, dan per terapi. Salah satu interaksi dosen dengan mahasiswa yang pertama, pada saat awal perkuliahan, dosen akan memberikan kontrak perkuliahan, di mana terjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Metodenya seperti apa saja yang dibahas, kemudian bagaimana item penilaiannya. Kemudian dosen bebas memberikan kesempatan untuk mahasiswa bertanya jawab, baik itu di dalam perkuliahan ataupun di luar perkuliahan, di ruang dosen. Sistem penilaian blok DMS ada 3 macam. Yang pertama adalah MDE. MDE ini ujiannya berupa CBT dengan 50 soal MCQ Vignet dan non-Vignet. Presentasinya adalah 40%. Kemudian ujian yang kedua adalah SOKA, yaitu mahasiswa bisa tahu skenario klinis tadi, kemudian bisa menjelaskan basic science-nya, kemudian bisa menjelaskan tata laksananya, dan lain-lain. Presentasinya adalah 40%. Dan yang terakhir adalah tugas, yaitu penilaian laporan tutorial menggunakan rubrik penilaian laporan. Di tutorial, item penilaiannya ada 5 macam ini. Ya, grade-nya ada 5. Kita bisa singkat 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu adalah nilainya lebih dari 81, 1 itu adalah kurang dari 20. Ketika mahasiswa tidak teratur mengumpulkan tugas, kemudian tidak bisa berinteraksi dengan baik, tidak bisa menyampaikan ide-ide dan permasalahan di dalam kasus tersebut, maka kita nilai 1. Kita nilai 5 ketika mahasiswa bisa nanti menyampaikan laporannya secara sistematis, kemudian bisa mengidentifikasi masalah, bisa memberikan tata laksana, bisa menjelaskan basic science dengan baik, dan diimplementasikannya secara inovatif. Referensi yang kami gunakan di mata kuliah farmakologi di blok DMS ini adalah yang pertama adalah Goodman and Gilman tahun 2018, kemudian yang kedua Katsung tahun 2018, Basic and Clinical Pharmacology, edisi 14, kemudian Sulistya et al. Tahun 95, Farmakologi dan Terapi FKUI. Kenapa saya pakai ini? Karena satu-satunya spesialis farmakologi klinis di Indonesia saat ini hanya terpusat di UI saja. Dan yang terakhir adalah Panduan Praktek Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer tahun 2014 yang dibuat oleh ID dan Kemenkes. Kenapa saya pakai ini? Salah satunya adalah sebagai dokter umum nanti, mereka wajib tahu standar kompetensi dokter Indonesia, kemudian level kompetensi 4, dan level kompetensi 4 ini ada dibahas di
buku tersebut. Jadi ini yang wajib diketahui oleh mahasiswa ketika nanti akan lulus menjadi dokter dan menjadi seorang dokter umum yang baik. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang rencana pembelajaran blok Dermatomusculoskeletal System di mata kuliah farmakologi. Selanjutnya kami sampaikan video tentang kegiatan mini lecture, tutorial, dan lab activity. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nugroho. Sehari-hari saya bertugas di bagian farmakologi FKUIKS. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang farmakoterapi pada gout arthritis. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa mengerti etiologi, faktor resiko, manifestasi klinis, tata laksana dari gout arthritis. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa tahu obat-obat apa saja yang bisa dipakai pada pengobatan gout arthritis. Yang ketiga, dari obat-obat tersebut, mahasiswa bisa menjelaskan indikasi, efek samping, mekanisme kerja, kontraindikasi dari obat-obat tersebut. Dan yang keempat, diharapkan mahasiswa nanti bisa menuliskan resepnya di kertas resep dengan baik dan benar. Oke, kira-kira ada yang tahu tentang gout arthritis? Tahu. Oke, gout arthritis sendiri itu adalah suatu penyakit gangguan metabolik di mana tubuh tidak dapat mengontrol asam urat sehingga terjadi penumpukan asam urat yang berlebihan. Apa akibatnya? Pada manusia akan mengeluh rasa nyeri pada tulang dan sendi. Ya, kira-kira ini pada sendi ekstremitas tangan ada tovus. Ya, ini contoh gambaran gout arthritis. Ketika dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan laboratorium, kadar asam urat di dalam darahnya itu pada laki-laki normalnya adalah 4,0 sampai 8,5 mg per desiliter. Pada perempuan normalnya adalah 2,5 sampai 7,5 mg per desiliter. Ketika berlebih dari itu, maka kita sebutnya dengan hiperuremia. Etiologi dari gout arthritis. Yang pertama ada faktor genetik, kedua adalah penyebab sekunder, ketiga adalah penggunaan obat-obatan, dan yang keempat adalah konsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Ini yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat luas bahwa tidak semua gout arthritis atau hiperuremia tadi disebabkan karena pola makan yang tidak baik. Ada beberapa obat yang bisa memicu peningkatan hiperuremia. Contohnya adalah penggunaan obat-obat diuretik dalam jangka panjang. Beberapa obat tuberkulosis dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan gout arthritis tersebut. Oke. Ya, faktor resikonya yang pertama adalah pola makan jadi tidak terkontrol, kemudian yang kedua adalah obesitas, yang ketiga adalah pada suku-suku tertentu, misalnya di daerah Indonesia yang ditinggalnya adalah di sekitar pantai, maka kebiasaan pola makan ikan dan kebiasaan minum alkohol itu yang memicu terjadinya gout arthritis. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan faktor risiko selain ini dari gout arthritis? Silakan angkat tangan dan sampaikan jawaban kalian. Oke, Arianda. Baik, terima kasih dokter. Mungkin saya ingin menambahkan lebih jelas lagi untuk poin nomor 1, pola makan yang tidak terkontrol ini dalam artian yang tinggi gulanya, kemudian juga yang tinggi kadar purin, karena purin ini nantinya akan diubah menjadi asam urat. Jadi yang tinggi purin contohnya seperti jeroan, hati, kemudian usus, otak, dan lain-lain. Lalu juga bisa daging yang merah dan juga kacang-kacangan. Kemudian juga selain itu bisa karena faktor genetik atau keturunan yang memang memiliki mungkin orang tuanya memang juga punya asam urat. Oke ya. Jadi ini contohnya tadi saya sebutkan diuretik gitu ya. Obat-obat diuretik dalam jangka panjang itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya gout arthritis, peminum alkohol, kemudian hipertensi,
berat badan berlebih gitu ya, dan lain-lain. Itu salah satu faktor resiko dari gout arthritis. Oke. Kenapa sih seringnya gout arthritis ini diderita atau dikeluhkan pada kaki? Gitu ya. Yang pertama adalah karena temperatur. Jadi ya kalau orang yang tidak, terutama yang tidak memakai alas kaki, maka lebih dekat dengan panas, suhu panas dan lain-lain, suhu dingin dan perubahan yang mendadak. Kemudian yang kedua, kalau kaki ya otomatis lebih sering terkena trauma gitu ya. Jadi itu kenapa selalu pasien itu mengeluh di kakinya, bukan di tangannya. Manifestasi klinis dari gout arthritis, kita review sedikit, adalah nyeri pada malam hari, kemudian makin memburuk, demam, nyeri pada sendi, ada benjolan tadi seperti di awal, dan kalau dilakukan pemeriksaan darah, kadar asam uratnya akan meningkat. Oke. Kapan kita bisa mendiagnosis dengan baik bahwa itu adalah gout arthritis? Yang pertama, kita lihat gambaran klinisnya dari pasien, gitu ya. Yang kedua, kita estimasi dari asam urat serumnya, dari hasil laboratoriumnya. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan pemeriksaan synovial fluidnya, dan yang terakhir adalah dengan USG pada synovialnya tadi atau sendi yang terkena tadi. Oke, ini contohnya adalah aspirasi synovial fluid. Ketika ada benjolan seperti ini, kemudian ada teraba lunak, berarti itu ada kemungkinan cairan, maka kita bisa ambil dan kita aspirasi, kemudian kita periksakan ya. Oke. Komplikasinya apa kalau tidak ditata laksana dengan baik gout arthritis tadi? Yang pertama akan bisa timbul batu asam urat, kemudian yang kedua adalah hipertensi, dan yang ketiga adalah deformitas atau ketidakmampuan dari sendi tersebut untuk beraktivitas. Dari gejalanya dan anamnesis, kalian harus pastikan dulu apakah gout arthritis ini fase akut atau setelah fase akut ya, karena pengobatannya berbeda. Yang disampaikan Kevin tadi itu adalah yang NSAID, itu penggunaan pada fase akut. Allopurinol yang disampaikan tadi itu adalah setelah fase akut. Oke, di slide ini sudah dicontohkan obat-obatnya apa saja ya, kemudian cara pemberiannya dan dosisnya gitu ya. Kita harus belajar obat generik namanya ya. Obat generik itu yang ada di kita standarnya itu obat generik, kemudian ada namanya obat dagang, obat yang beredar di pasaran ya. Contohnya misalnya kalau kalian sudah pernah sering minum paracetamol, paracetamol itu adalah obat generik. Nama dagangnya adalah Sanmol ya. Kemudian rute pemberian, apakah obat itu diberikan secara oral, apakah obat itu nanti diberikan secara intravena dan lain-lain. Nanti kita akan bahas dan kita praktekkan lebih lanjut di lab activity cara pemberian obatnya gitu ya. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah beberapa kali pemberian dalam satu hari, dosisnya berapa, sediaannya berapa obat tersebut ya. Tahu itu, maka kalian bisa menulis resepnya dengan baik, sehingga nanti apoteker di apotek itu nggak kebingungan dengan tulisan dokternya atas resep tersebut. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau fase akut maka obatnya 3 macam tadi ya, NSAID, steroid, dan colchicine. NSAID kapan kita berikan? Segera setelah pasien itu mengeluh nyeri, maka kita harus hitung skala nyerinya berapa. Kalau skala nyerinya 9, berarti 1 sampai 10. Ketika 10 itu berarti nyerinya semakin berat, maka kita harus segera berikan anti nyeri ya untuk meredakan nyerinya. Contohnya di sini di slide ini ada indomethacin. Indomethacin efek sampingnya apa sih? Yang pertama adalah pasti akan mengganggu saluran cerna, terutama pada penderita gastritis. Oke. NSAID yang lain kita bisa berikan piroxicam, dosis awalnya adalah 40 mg, kemudian dosis lanjutannya adalah 10 sampai 20 mg per hari. Ada diclofenac, dosis awalnya 100 mg, kemudian dosis lanjutannya adalah 50 mg. Ini golongan COX-2 inhibitor.
Nama obatnya contohnya adalah enterococcib. Jadi enterococcib ini adalah satu-satunya COX-2 inhibitor yang dilisensikan untuk mengatasi serangan akut gout arthritis pada penderita yang mempunyai riwayat dispepsia. Kenapa? Karena efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut minimal dibandingkan obat-obat golongan NSAID yang lainnya karena sifatnya yang selektif. Oke. Kemudian ketika fase akut maka obat yang kedua boleh kita berikan adalah colchicine. Ya, sediaannya adalah 0,5 mg, biasanya diberikan 2 kali sehari. Obat ini jarang orang awam tahu, tetapi ini yang sebaiknya diberikan ketika fase awal akut atau fase akut gout arthritis. Ya, jadi indikasi dari obat colchicine kalau boleh diringkas adalah fase akut gout arthritis. Kemudian yang kedua, efek samping yang ditimbulkan dari colchicine ini adalah mual, muntah, diare, dan nyeri abdomen pada kurang lebih 80% pasien yang meminum obat tersebut. Komplikasi utama dehidrasi. Ya, ketika bilang seperti ini, maka kalian nanti sebagai dokter harus meng-KIE-nya adalah ketika minum obat ini harus minum air putih yang lebih banyak daripada biasanya supaya tidak terjadi dehidrasi. Allopurinol mekanisme kerjanya adalah menurunkan produksi asam urat di darah dengan cara menghambat enzim xantin oksidase. Selain punya fungsi tersebut, allopurinol sendiri adalah fungsinya adalah melindungi fungsi ginjal. Efek sampingnya apa yang bisa timbul karena pemberian allopurinol tadi adalah reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas karena pemberian obat tersebut. Contohnya gimana? Ketika setelah minum obat allopurinol maka pasiennya akan mengeluh gatal-gatal. Ya. Oke. Selain allopurinol yang disampaikan Kevin tadi, obat yang bisa kita berikan setelah fase akut adalah golongan probenecid. Sediaannya adalah 500 mg, diberikan 2 kali sehari, atau kita bisa pilih yang lainnya adalah sulfinpirazon 100 mg, diberikan 3-4 kali sehari. Dua obat ini tidak boleh kita berikan ketika pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal. Ya, bun serum kreatinnya meningkat. Ya. Jadi ketika kalian sudah curiga hiperuremia atau gout arthritis tadi, selain kalian periksakan kadar asam urat di dalam darahnya, kalian juga paling enggak harus memeriksakan fungsi ginjal dan fungsi heparnya. Ya, fungsi ginjalnya contohnya terkait ini. Ketika nanti pasiennya kalian berikan ini ternyata fungsi ginjalnya sudah buruk, probenecid dan sulfinpirazon ya nggak boleh diberikan, maka bisa kalian berikan yang allopurinol tadi. Oke. Ini yang saya bahas di awal tadi, gout yang diinduksi oleh obat. Jadi obat-obat golongan diuretik, terutama golongan thiazid, itu akan menyebabkan peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Oke, ini kita review tadi ya. Jadi gout akut, tata laksananya menggunakan 3 macam obat atau golongan tadi. Kemudian kalau setelah fase akut, maka kita bisa berikan allopurinol, probenecid, sulfinpirazon. Kemudian obat anti nyerinya juga masih boleh kita berikan, tetapi mungkin kita kurangi saja. Ya, yang biasanya kalian berikan di awal 3 kali sehari, tetapi setelah kontrol kedua ke kalian, kadar asam urat di dalam darahnya sudah mulai menurun, kemudian nyerinya juga menurun, maka obat NSAID-nya tadi juga harus diturunkan. Selain itu, pada sendi yang terkena tadi bisa disarankan kepada pasien untuk mengkompres dengan air hangat. Ya, tujuannya untuk meredakan nyeri. Oke. Dan yang terakhir, tujuan dari mata kuliah ini adalah kalian bisa menuliskan resepnya dengan benar. Kira-kira nanti mungkin ada 1 orang yang bisa menuliskan nama-nama obat yang kita pakai tadi di dalam papan tulis gitu ya, berupa bentuk konsep resep gitu ya.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau ada yang masih bingung, silakan angkat tangan untuk bertanya, atau kalau di luar itu bisa datang ke ruangan saya untuk bertanya lebih lanjut. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.